waktunya itu sekitar 20 menit seingat saya ya. 20 menit dikasih waktu buat presentasi, boleh kurang ya, nggak harus 20, tapi maksimal 20. Nah, fokuskan nanti presentasi itu di bagian metode ya, metodenya apa nih yang ingin kita bawa. Sebenarnya ini, terowongan ini sendiri adalah, ini tugas akhir pertama di teknik sipil ya, yang bahas terowongan di UP ya. Dulu pas saya kuliah juga sedikit teman-teman saya bahas terowongan, ada sih tapi nggak banyak ya. Pasti yang banyak tuh pondasi, galian, timbunan, stabilitas lereng, nah, itu cukup banyak ya. Jadi jangan khawatir, ini salah satu tugas akhir yang saya sebut berbeda. Jadi saya rasa dengan judulnya aja ya dosen-dosen juga akan sangat mengapresiasi ya, karena juga pengerjaan terowongan ini tidak mudah ya. Kita nggak belajar ini di kelas, banyak materi-materi baru yang harus dipelajari mahasiswa. Oke, silakan Nurul dimulai. Kita coba waktunya juga kita set ya, nanti kalau lebih kurang bisa dilihat. Ya, mulai. Ini saya perkenalan kayak biasa juga, Pak? Ya, kayak biasa aja. Nanti kita bisa lihat waktunya. Saya set nih, timernya 20 menit ya. Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya hormati Bapak Wirman Hidayat selaku dosen pembimbing saya, Bapak Rangga Adiprima Sudisman, dan Bapak Arlin Aristo selaku dosen penguji saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan presentasi proposal tugas akhir dengan judul Perencanaan Geoteknik Terowongan Pengelak Bendungan secara 2 dimensi dan 3 dimensi dengan New Austrian Tunneling Method. Nama saya Nurul Habibah Lubis dengan NIM 104117062. Merupakan outline dari presentasi saya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah konsep perencanaan. Pendahuluan, latar belakang. Adapun latar belakang dari perencanaan yang saya ambil adalah banyaknya beberapa kasus kegagalan terowongan yang terdiri atas 3 peristiwa yang saya ambil. Yang pertama, peristiwa runtuhan atap terowongan di area fasilitas pelatihan tambang bawah tanah Bikgosan Papua pada tahun 2013. Adapun highlight dari kasus ini adalah keruntuhan atap terowongan, dan yang kedua adalah keruntuhan terowongan Jalan Sasago 80 km arah barat kota Tokyo yang menghubungkan ibu kota Jepang dengan kota Nagoya. Pada kasus kali ini, kegagalan terowongan terjadi pada bagian konstruksi, yaitu pembetonan. Dan yang terakhir adalah the new Santo Clair River Tunnel, Port Huron, Michigan, tahun 1994, yang memiliki kegagalan di bagian proses konstruksi terowongan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berikut adalah tiga rumusan masalah yang saya ambil untuk perencanaan terowongan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana langkah perancangan terowongan pengelak yang memenuhi kriteria angka keamanan. Dan yang kedua, bagaimana cara menentukan sistem penyangga pada terowongan pengelak. Dan yang terakhir adalah bagaimana analisis deformasi pada terowongan pengelak. Selanjutnya adalah batasan masalah. Pada perencanaan kali ini, saya membuat 4 poin untuk batasan masalah. Adapun poin tersebut pertama adalah tidak membahas AMDAL. Yang kedua, tidak menganalisis dan membahas bangunan pengambil atau bangunan intik. Yang ketiga, tidak menganalisis rencana anggaran biaya atau RAB. Dan yang terakhir adalah tidak merencanakan grouting. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan saya ambil 3 poin, antara lain pertama adalah melakukan perancangan terowongan pengelak yang dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan data, penentuan parameter geoteknik, serta struktur, dan yang terakhir adalah penentuan dimensi terowongan. Yang kedua adalah menentukan sistem penyangga batuan pada terowongan pengelak yang terdiri atas penyangga batuan sementara, yaitu steel rib, shotcrete, dan rock bolt, dan yang terakhir adalah penyanggaan permanen, yaitu lining structure.
Dan yang terakhir adalah analisis stabilitas dan deformasi pada terowongan penghalang. Kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pertama adalah klasifikasi terowongan. Berdasarkan material lapangan, klasifikasi terowongan dibedakan atas dua. Yang pertama adalah terowongan batuan atau rock tunnel. Yang kedua adalah terowongan melalui tanah lunak atau subground tunnel. Berdasarkan lokasi, terowongan dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, terowongan pegunungan atau mountain tunnels. Yang kedua, terowongan bawah air atau underwater tunnels. Dan yang terakhir adalah terowongan bawah tanah perkotaan atau tunnel at shallow depth and water steady stream. Kemudian ada geometri terowongan. Bersumber dari Beck's Deformator Stress Analysis of Single Barrel Conduit, terowongan dibagi atas 9 geometri yang dimulai dari bentuk A, B, C, D, E, F, dan G, kemudian dilanjutkan dengan bentuk melingkar dengan persegi. Adapun bentuk dasar dari terowongan sebenarnya adalah persegi dan lingkaran. Hanya saja beberapa terowongan dimodifikasi untuk menjadi bentuk tertentu. Yang pertama ada tapal kuda, dan yang lain menyusul seperti lingkaran ditambah dengan persegi yang akan membentuk lengkungan di bagian invert atau LC dari si geometri terowongannya. Dengan keterangan dari masing-masing bentuk terowongan adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah metode konstruksi pada terowongan. Metode konstruksi pada terowongan sebenarnya ada banyak jenis, antara lain mungkin ada TBM atau tunnel boring machine, dan yang lain adalah cut and cover. Tapi pada perencanaan kali ini dipilih metode konstruksi yaitu New Austrian Tunneling Method, di mana metode ini berfokus pada 3 poin. Yang pertama, mobilisasi kekuatan massa batuan yang nanti diperoleh berdasarkan perhitungan pada klasifikasi massa batuan. Yang kedua, sistem penyanggaan. Adapun tujuan dari sistem penyanggaan ini adalah memberikan dukungan yang fleksibel namun tetap aktif. Dan yang terakhir adalah pemantauan deformasi massa batuan yang akan digali atau pada saat fase ekskavasi. Pada metode New Austrian Tunneling Method, umumnya proses ekskavasi atau proses penggalian digunakan metode drill and blast atau pengoboran dan peledakan. Selanjutnya adalah kriteria keruntuhan pada batuan. Untuk menganalisis keruntuhan pada batuan di terowongan kali ini digunakan 2 jenis metode atau 2 jenis kriteria. Yang pertama Moore-Coulomb yang didasarkan pada diagram Moore dengan parameter yang digunakan adalah Poisson ratio, sudut geser, kohesi, dan sudut dilatasi dengan rumus dari tegangan geser pada Moore-Coulomb adalah sebagai berikut. Kemudian Hochbrunn itu didasarkan pada metode metode dengan satu rumus, yaitu sigma 1 sama dengan sigma 3 ditambah sigma CI dalam kurung MB sigma 3 dibagi sigma 1 ditambah S dengan keterangan masing-masing seperti yang tertera pada gambar. Dan Hochbrunn sendiri didasarkan pada jenis batuan yang sudah diperoleh sebelumnya atau dari data batuan yang sudah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya adalah klasifikasi massa batuan. Adapun fungsi dari klasifikasi massa batuan adalah menentukan seberapa kuat batuan yang kita tinjau dan apa saja jenis penyanggaan yang dapat digunakan selama proses pelaksanaan perencanaan terowongan berlangsung. Yang pertama adalah RMR atau Rock Mass Rating. Untuk menentukan berapa nilai RMR perlu dilakukan input atau masukan beberapa nilai. Yang pertama adalah UCS atau kuat tekan dari si batuan. Yang kedua adalah RKD. RKD juga menentukan berapa sih kualitas dari massa batuan berdasarkan inti core dari jenis batuan yang diambil dari pekerjaan pengoboran atau drilling. Yang kedua adalah spacing of discontinuities, adalah jarak antar kekar yang ada pada batuan
di daerah terowongan yang kita tinjau. Yang keempat adalah condition of discontinuities, adalah kondisi dari diskontinuitasnya. Kemudian adalah groundwater atau air tanah yang kita tinjau. Yang terakhir adalah adjustment for joint orientation atau orientasi joint yang terdapat pada diskontinuitas tinjauan kita. Dari RMR kita mendapatkan output berupa yang pertama adalah metode ekskavasi atau metode penggalian, yang kedua rock bolt, jenis penyanggaan berupa bolt baja terkait panjang, jenis rock bolt, dan spasi yang digunakan pada rock bolt. Yang kedua adalah stand up time atau kemampuan batuan untuk menahan diri sebelum dipasang penyanggaan. Yang keempat adalah shotcrete atau beton tembak. Yang terakhir adalah steel set yang berbentuk mengikuti bukan pada terowongan. Kemudian RQD yang inputnya berupa inti-core, kemudian outputnya kualitas dari massa batuan, Q-system yang memiliki inputnya RQD, joint number set, joint roughness, joint alteration, dan yang joint water reduction, dan yang terakhir ada SRF atau stress reduction factor yang memiliki output adalah rekomendasi penyanggaan dan diksi penyanggaan. Yang terakhir adalah Terzaki, yang mana output yang diperoleh dari Terzaki adalah berat dari si batuan dan kondisi si batuan. Kemudian pembebanan pada terowongan. Pada perencanaan kali ini ada 7 jenis terowongan, ada 7 jenis pembebanan yang akan dikenakan pada terowongan. Yang pertama adalah tekanan batuan vertikal, yang kedua adalah tekanan batuan horizontal, yang ketiga adalah tekanan air horizontal, yang keempat adalah tekanan uplift, yang kelima adalah tekanan air vertikal, yang keenam tekanan air dalam terowongan, dan yang terakhir adalah berat sendiri dari terowongan, yaitu merupakan pembetonan. Kemudian penyanggaan pada terowongan. Pada perencanaan kali ini ada 3 jenis penyanggaan yang akan digunakan pada terowongan. Yang pertama shotcrete atau beton tembak dengan kapasitas dukungan dari lining shotcrete memiliki rumus 2 dikali Q shotcrete dikali dengan tebal shotcrete dibagi dengan faktor dari pengurangan shotcrete dan dikalikan dengan ukuran bukaan atau lebar dari si terowongan. Kemudian untuk stir lip ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kekuatan si steel rib, kekakuan dari steel rib, dan jarak dari rib yang akan kita rencanakan. Yang terakhir adalah rock bolt. Untuk rock bolt sendiri ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kekuatan si rock bolt untuk menahan beban yang kita kenakan. Dan yang terakhir adalah kekakuan dari si rock bolt. Kemudian untuk software, pada perencanaan kali ini dipilih 2 jenis software. Dari masing-masing software akan meninjau yang pertama penampakan 2 dimensi dari si terowongan, dan yang kedua adalah penampakan 3 dimensi dari si terowongan, yaitu menggunakan Plaxis 3 dimensi. Yang ketiga adalah konsep perencanaan. Ini merupakan denah dari lokasi rencana terowongan yang akan dibangun, yaitu di tepi sungai aliran si biru-biru, tepatnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian dengan metode analisis yang pertama adalah metode empiris. Metode empiris digunakan untuk menentukan diameter si terowongan. Yang kedua adalah melakukan klasifikasi massa batuan dengan output berupa rock load atau beban dari si batuan, kualitas batuan, tebal si shotcrete, penentuan penggalian dan penyanggaan, stand up time, jenis steel support, panjang rock bolt, span yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah tekanan dari si penyangga. Yang kedua adalah metode numerik. Metode numerik akan dilakukan untuk menentukan pemodelan dengan menggunakan kriteria Moore-Coulomb dan Hoch-Brown, dengan besar masing-masing adalah dengan menentukan besar deformasi, tegangan, dan gaya dalam yang terdiri atas bending moment, shear force, serta gaya normal terhadap shotcrete dan lining dengan pertimbangan adanya support atau penyangga. Berikut merupakan jenis data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan. Yang pertama dana bendungan, karena terkait terowongan pengelak berlokasi di daerah bendungan. Yang kedua debit banjir rencana yang digunakan untuk menentukan berapa diameter dari si terowongan. Yang kedua peta gempa
untuk menganalisis bagian deformasi pada terowongan pada kondisi gempa, kemudian data hasil pengujian tanah dan batuan untuk menentukan klasifikasi pada masa batuan yang kemudian topografi daerah tinjauan untuk data tambahan. Dan kemudian merupakan diagram alir dari perencanaan. Adapun perencanaan dimulai dari studi literatur dan pengumpulan data di fase yang sama, kemudian melakukan pengolahan data dan menentukan parameter desain. Selanjutnya perencanaan penampang terowongan, kemudian menghitung beban pada terowongan dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, lalu menghitung perkuatan pada terowongan. Kekuatan terowongan telah ditemukan, kemudian dianalisis menggunakan dua jenis aplikasi, baik PStudy, yaitu untuk terowongan 2 dimensi, dan Plexis 3D untuk terowongan 3 dimensi. Hasilnya akan kita lakukan kontrol hasil analisis dari masing-masing aplikasi atau masing-masing software terhadap angka keamanan, deformasi, dan gaya dalam. Jika hal tersebut memenuhi syarat atau memenuhi angka keamanan yang telah ditentukan, maka kita lanjut ke poin A. Jika tidak, kita melakukan perencanaan penampang ulang. Dari poin A, kita akan melakukan desain struktur lining pada terowongan pengelola, yaitu perencanaan untuk konstruksi permanen pada si terowongan, kemudian melakukan kontrol hasil desain terhadap kapasitas penampang. Jika tidak memenuhi syarat, kita lakukan desain struktur lining ulang. Jika memenuhi syarat, kita melakukan pelaksanaan pekerjaan metode konstruksi dan menentukan pembahasan kesimpulan dan perencanaan selesai. Berikut merupakan timeline perencanaan yang saya rencanakan untuk tugas akhir ke depannya. Dari poin 1 sampai 11, dimulai dari minggu 1 sampai minggu ke-16, yaitu 4 bulan masa perkuliahan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Oke. Waktunya 15 menit ya dulu ya. Baik, nah jadi sekarang beberapa hal yang perlu kita diskusikan dulu. Pertama terkait latar belakang ya. Kalau latar belakang ini biasanya cukup sering juga dibahas ketika seminar, karena dosen ingin tahu bahwa apakah mahasiswa sudah benar-benar paham ya, apa yang menjadi poin penting dari tugas akhirnya ini. Itu biasanya yang ingin dicari. Nah sekarang begini, kalau di sini kan Nurul mencoba meng-highlight bahwa terdapat kerusakan-kerusakan pada terowongan. Contohnya di Indonesia ini ada ya, di Papua, kemudian di Tokyo, kemudian di Amerika ya. Nah jadi gini, ini saya ingin menambahkan sedikit bahwa struktur terowongan ini kan nggak banyak ya. Di Indonesia juga bisa dihitung jari kan, berapa sih jumlah terowongan gitu kan. Yang maksudnya terowongan dalam istilahnya dalam konteks struktur besar ya. Itu jumlahnya sedikit. Nah jadi nanti bisa di-highlight juga di presentasinya adalah terowongan ini termasuk kepada struktur yang istilahnya apa ya, kalau kita sebutnya mega structure ya, struktur besar ya. Kita sebut saja struktur besar ya. Terowongan ini, konstruksi terowongan biasanya tergolong kepada konstruksi besar yang biasanya membutuhkan biaya pekerjaan yang besar dan waktu pekerjaan yang lama. Nah, sehingga apabila perencanaan struktur terowongan ini tidak dilakukan dengan baik, maka bisa menyebabkan fatality. Ya, fatality artinya bisa runtuh, kemudian terjadi korban jiwa, atau juga kerugian materi yang sangat besar. Itu perlu kita tekankan dulu di awal. Nah, contoh-contoh kasus kegagalan terowongan, nah baru dikasih lihat di sini, sini. Nah, karena gini, perencanaan itu kan nggak selalu harus bagus kalau risikonya rendah gitu. Contohnya gini, ada perencanaan bikin gorong-gorong kecil gitu. Ya udah kadang nggak direncanain pakai hitung-hitungan juga. Ya udahlah bikin aja tulangannya minimum, bikin aja tebel gorong-gorongnya minimum, dia udah kuat kok, bebannya kecil gitu. Karena dia risikonya rendah. Nah, di sini kita harus highlight bahwa terowongan ini pekerjaan besar loh gitu. Jadi kita harus benar hati-hati dalam perencanaannya. Ya. Karena kalau kita cuma hanya highlight kasus kegagalan, ya banyak kok struktur yang gagal gitu kan, cuma terowongan. Ya, jadi struktur terowongan ini penting dan ternyata struktur sepenting ini ada juga loh yang mengalami kegagalan. Nah itu ditambahkan di bagian pendahuluan. Kemudian
Oke, tadi ada yang bagian slide geometri terowongan. Itu menarik ya. Coba Nurul. Ya, Pak. Nah, di sini kan ada banyak nih geometri terowongan. Nah, ini perlu juga dikasih tahu yang kita pakai di tempat kita yang mana. Saya Nah, pakai yang terus shape A sih, Pak. yang mana? Antara dua, antara shape A sama si sirkular, karena saya pengen bandingin dua jenisnya gitu, Pak. Oke. Pengen mana yang paling ini. Nanti bisa dikasih tahu juga. Jadi pada studi kasus ini kita akan gunakan shape yang mana gitu. Nah, mungkin juga perlu ditambahkan juga, mungkin akan ada pertanyaan begini. Apa sih beda masing-masingnya gitu? Apakah hanya sekedar berbeda bentuk atau memang secara teknis dia beda? Misalnya nih, sirkular itu stres tegangannya di mana? Kalau yang kotak stres tegangannya di mana? Jadi kenapa sih orang pakai sirkular? Apa yang dihindari? Kenapa orang pakai kotak? Apa yang dihindari? Itu aja. Jadi nggak perlu sih sampai kuantitatif, tapi kualitatif aja. Advantages dan disadvantages dari masing-masing model ini. Tapi kalau misalnya Nurul nggak ketemu referensinya, ya udah. Mungkin yang pertama sih pasti karena kebutuhan ya. Contohnya misalnya kalau saluran air itu lingkaran nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia kayak jalan raya atau terowongan yang akan digunakan untuk akses jalan, pasti di bawahnya datar ya, nggak mungkin dia melingkar ya, pasti di bawahnya datar. Karena ya gimana kendaraannya lewat kalau kontur bawahnya itu dibuat melingkar. Tapi kalau dia berbentuk saluran, ya biasanya sirkular itu cukup. Itu mungkin salah satunya dari sisi kegunaan. Tapi apakah dari sisi teknis, ada keunggulan dari masing-masingnya, itu perlu juga. Atau mungkin dari sisi biaya, ada yang lebih murah. Atau dari sisi ukuran, tunnel-tunnel kecil itu biasanya melingkar gitu karena biayanya murah tapi dia kurang kuat gitu. Tunnel-tunnel besar itu bentuknya tapal kuda karena apa gitu. Itu perlu ditambahkan referensinya. Buat jaga-jaga aja, sebenarnya itu bukan bagian yang sangat penting sih, tapi kita perlu tahu pemilihan geometri itu sudah kita dasarkan kepada pertimbangan yang baik. Ya, jadi nggak asal pilih, oh saya pilihnya yang model D aja deh, soalnya bentuknya bagus gitu kan. Itu juga bentuk terowongan kalau dilihat kalau udah pakai lining ya nggak kelihatan kan, sama aja dari luar. Oke, terus referensi gambar masih ada yang belum. Tadi contoh yang gambar terowongan di, nah ini slide 18. Ini kan dokumentasi proyek ya, atau dokumentasi pribadi, boleh ditambahkan, tetap perlu ya. Supaya orang tidak menerka-nerka, oh ini dari mana nih fotonya, yang ini foto proyek atau bukan gitu kan. Atau ini dari Google apa buku gitu kan. Terus referensi gambar. Nah, satu lagi yang perlu dipertajam adalah lanjut. Nah, kerita-kerita. Ini materialnya di sini batuan semua ya. Sebenarnya ada beberapa lempung sih, Pak, cuman nanti saya Dominan. di bagian untuk NSPT batuan karena lempungnya cuma berapa meter aja. Oke. Nah, berarti itu judulnya jangan kriteria keruntuhan batuan, kriteria keruntuhan tanah dan batuan aja. Nanti kalau lempung berarti pakai morkolom, kalau batu pakai apa namanya, paku batu pakai Hawk Brown. Nah, terus untuk Hawk Brown sendiri saya yakin akan ada pertanyaan ya. Karena itu jenis material yang tidak kita pelajari di kelas ya. Pasti akan ditanya tuh apa yang diketahui mahasiswa tentang keruntuhan Brown ini. Sebenarnya kalau kita lihat ke praksis, batuan itu ada beberapa model keruntuhan ya. Ada yang jointed rock ya, ada yang Hawk Brown. Apalagi ya kalau batuan di praksis ya. Saya nyaris nggak pernah sih pakai model batuan ya. Dan saya pun sebenarnya kalau disuruh mengelaborasi parameter Hawk Brown ini saya nggak bisa. Artinya ya cuma sekedar pakai aja gitu ya. Oh, ISI-nya berapa, D-nya berapa. Tapi secara fundamental masing-masing parameter itu isinya apa saya nggak tahu. Maksudnya dapatnya dari mana itu nggak tahu. Nah, mungkin yang perlu Nurul tambahkan nanti, maksudnya sebagai referensi persiapan seminar adalah misalnya kan Hawk Brown ini dari pengujian apa nih dapatnya? Dari aksial kah, uji direct shear kah, atau UCS kah begitu ya. Kalau dilihat sih di sini kan sigma 3 dan sigma 1. Berarti kan UCS ya, UCS salah satunya ya. Nah, jadi nanti GSI itu dapatnya dari mana? D itu apa di sini Nurul nggak ada nih. D ini apa nih keterangannya? Nggak ada ya. Nah, kasih aja. Pakai ini Pak, pakai apa namanya, kayak apa, grafik gitu. Oke. Tapi kan Pak, sebenarnya yang Hawk Brown itu saya pakai karena di bendungannya dia tuh ada data GSI, tapi
kan kalau sebenarnya kan satu lokasi itu kan jenis tanahnya mirip-miripan, Pak. Maksudnya beberapa kalau saya cek tanahnya mirip-mirip, ada yang breksi, ada yang tufa breksi dan sebagainya gitu-gitu. Tapi di data terowongannya nggak begitu dijelasin gitu, Pak, masalah si Hawk Brown. Memang. Oke, ya. Jadi berarti parameternya karena cocok aja ya, artinya parameter hasil pengujian yang diperoleh mahasiswa dari lokasi proyek, parameter kebutuhan Hawk-Brown ada ya. Kalau misalnya saya hapus Hawk Brown emang nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau misalnya saya hapus Hawk Brown emang nggak apa-apa, Pak. Tapi Nurul akan pakai kan nanti kalau dia batuan kan? Iya, sepertinya, Pak. Ya. Tapi Morkolom juga bisa pakai batuan kan ya, Pak? Morkolom bisa juga buat pakai batuan, tapi kalau data Hawk-Brown-nya lengkap mending pakai Hawk-Brown karena memang gini, ada konstanta karakteristik batuan itu yang tidak ada di Morkolom ya. Walaupun Morkolom itu bisa menunjukkan karakteristik runtuh atau tidak runtuhnya sebuah material, tapi batuan itu kan dia punya sifat misalnya intek, kemudian sifatnya itu RQD dan lain-lainnya, itu kan menentukan seberapa fragile ya, seberapa rapuh batuan ini. Nah, Hawk-Brown ini dia melihat dari tiga sumbu, sigma 1, sigma 3, kemudian satu lagi sebenarnya adalah dari hasil UCS-nya. Dia mempertimbangkan tiga sumbu. Jadi sebenarnya parameternya lebih bagus. Tapi paling yang perlu dipahami mahasiswa adalah dari mana parameter ini didapatkan, itu aja. Pengujiannya apa, itu sih penting. Itu aja sih. Kalau misalnya bagaimana penurunan rumus tuh nggak perlu ya, tapi bagaimana memperoleh data dan menggunakan data di Hawk-Brown ini. Gitu. Nanti dilihat aja di referensinya. Oke, terus lanjut lagi Nurul. Terus lanjut. Oke, ini bagian P-Studi dan Praksis 3D. P-Studi dan Praksis. Ini, Pak. Yang ini paling dijelasin aja. Praksis ini basisnya apa? Kan elemen hingga ya. Kalau P-Studi apa? Elemen hingga juga? Suaranya nggak kedengeran dulu. Halo, Pak. Ya, oke. Tadi nggak kedengeran. Kenapa? P-Studi sama 3D dua-dua pakai elemen hingga, Pak. Oke, berarti kan iya finite element. Ya mungkin nanti akan ada pertanyaan, kenapa pakai dua software? Ya, kenapa pakai dua software? Terus apa sih basis perhitungan masing-masing? Oke, Praksis 3D dan P-Studi pakai elemen hingga. Keunggulannya adalah dia bisa menghitung stabilitas, kemudian bisa menghitung deformasi, bisa menghitung tegangan yang terjadi. Itu keunggulan dari finite element dibandingkan dengan limit equilibrium. Misalnya saya pernah dengar softwarenya pakai limit equilibrium. Nurul tahu nggak? Dulu tuh ada orang tambang yang pakai itu. Belum tahu, Pak. Saya tahunya N apa gitu kemarin. Ya ada ya yang pakai limit equilibrium kayak geoslope dia. Itu orang tambang suka pakai. Saya dulu pernah ada konsultasi, ada ada orang tambang konsultasi ke saya, saya udah ngitung Pak pakai apa gitu ya, saya lupa. Terus itu pakai limit equilibrium gitu, jadi dia nggak bisa keluar stres, nggak bisa keluar deformasinya, dia cuma tahu angka keamanannya berapa. Nah, jadi memang kita ingin melihat tiga itu, makanya kita pakai software ini. Nah, itu salah satu penggunaan alasannya. Kemudian mungkin nanti akan ditanya juga kenapa 2D dan 3D. Antara 2D dan 3D itu pada umumnya itu berbeda Nurul hasilnya. Nanti Nurul coba cari namanya plane strain ratio, PSR, plane strain ratio. Bahwa desain 2D dan 3D itu walaupun parameternya sama, karena dia akan menghasilkan hasil yang berbeda. Di mana model 3D itu model 2D cenderung lebih konservatif. Artinya gini, kalau di 3D-nya itu 5 mili, di 2D itu bisa 7 sampai 8 mili. Artinya desain pakai 2D itu lebih aman. Nah, jadi kalau angka keamanan di 2D 1,5,
di 3D itu bisa 1,6. Jadi 3D ini dia lebih ekonomis. Jadi mungkin dapat lah, kenapa kalau beda 2D dan 3D kenapa orang nggak pakai 3D aja gitu, atau nggak pakai 2D aja. Ini tergantung ke kapabilitas perangkat juga kan. 3D ini pasti lebih berat ngerannya, lebih susah menggunakannya. Nah 2D ini dia lebih praktis, lebih mudah digunakan, tapi hasilnya lebih tidak konservatif. Ya kita sebutnya namanya plane strain ratio. Itu nggak cuma di model terowongan aja, mau semua model, mau model struktur 2D versus 3D, galian dalam, basement dan segala macam, itu namanya plane strain ratio atau PSR. Itu buat ini aja, buat apa namanya, dasar pengambilan model 2D dan 3D ini perlu dijelaskan juga di presentasi. Nanti mungkin bisa dijelaskan bahwa apakah ada pengaruh permodelan 2D dan 3D, itu yang ingin kita cari. Nanti kita tanya tuh, kenapa pakai 2D, kenapa 3D? Ya dalam beberapa referensi disebutkan 2D dan 3D itu mempunyai hasil analisis yang berbeda yang dinyatakan dalam bentuk plane strain ratio. Nanti Nurul bisa kasih lihat ya contohnya studi oleh siapa. Dan kita ingin melihat bahwa apakah pada permodelan tunnel ini 2D dan 3D juga memberikan perbedaan yang serupa. Nah, itu. Terus oke, lanjut. Tadi ada metode empiris sama metode numerik. Nah, oke. Nah, ini untuk menentukan diameter terowongan, klasifikasi massa batuan, panjang rock bolt, dan semuanya itu rumusnya empiris ya. Iya, Pak. Karena dari yang klasifikasi massa batuan elemen itu empiris nggak sih, Pak? Ya, kalau klasifikasi massa batuan itu kan empiris. Tebal solid pakai apa nentuinnya? Nanti dari klasifikasi massa batuannya kan nanti kan bisa Bedanya kita cek ya rekomendasi dari RMR misalnya. Nanti RMR kasih klasifikasi kalau misalnya jenis batuannya itu nilai RMR-nya misalnya 80 ke atas, berarti kan batuannya bagus. Berarti nanti tebal shot grade-nya segini gitu. Atau kalau misalnya nggak nemu, nanti ada yang di buku itu Pak, biasanya nanti kan dari si kayak Bawani, Sing gitu-gitu. Nanti dia kasih ini, tadi rumus yang saya taruh itu Pak, itu salah satu rumus yang dari empiris, dari buku yang saya kutip. empiris ya, artinya dia dari data-data yang sudah ada, kemudian dibuat rumus kan? Iya gitu Pak. Nah, saya ingin mastiin aja, karena ada empiris, ada analitis. Nurul. Kalau analitis berarti dari kesetimbangan gaya. Nah, misalnya contoh ya, rumus Bishop itu analitis. Karena rumus itu diturunkan dari persamaan fisika dan matematik, dapat rumus. Tapi kalau empiris, saya punya banyak data, kemudian dari data itu saya lihat hubungan masing-masing parameter sehingga ketemu rumusnya. Iya betul. Berarti kayaknya nyampur Pak. Ada beberapa yang kayak mungkin panjang si rock bolt-nya nggak ditentuin, tapi jenis rock bolt-nya ditentuin gitu. Berarti apa saya masukin ini sekalian analitis ya Pak, metode empiris analitis. Metodenya metode empiris dan analitis. Ada empiris dan analitis ya. Karena saya rasa pasti ada yang dihitung secara analitik ya, nggak mungkin semuanya empirik. Kalau misalnya dia pasti menggunakan metode kesetimbangan gaya dan sebagainya, nah maka itu bagian dari analitik. Oke, terus, nah di sini kita berbicara angka keamanan dan syarat deformasi. Nah tapi di sini kita sendiri belum menyebutkan berapa angka keamanan yang disyaratkan dan berapa deformasi yang disyaratkan. Itu perlu ada. Standarnya ngambil dari mana, misalnya FHWA atau ada syarat tentang terowongan, menggunakan terowongan permanen, umur rencana sekian tahun, SF-nya misalnya 5, gitu, 1,5, deformasinya sekian mili, itu perlu didefinisikan. Nanti tambahin aja. Kemudian, nah ini terakhir nih, teori tentang stabilitas terowongan, itu kan sebenarnya ada ya di PPT, di laporan ada teori tentang stabilitas terowongan, rumus-rumusnya semuanya. Nah ini kan waktunya masih ada 5 menit lagi. Nah maksudnya dari tahanannya, yang rumus-rumus yang dibuat di
laporannya. Jadi fokus kepada stabilitas terowongan aja. Begitu. Dengeran Nurul? Halo? Disconnect ya si Nurul ya? Teori tentang stabilitas terowongan itu sendiri. Teori stabilitas. Oke, baik, Pak. Atau boleh pilih salah satu, atau apa itu NATM itu di breakdown lagi. Mungkin ada diagram yang menjelaskan metode kerjanya bagaimana, apa yang dihitung, stabilitas. Terus satu lagi, bagian-bagian terowongan itu kalau bisa ada sebuah cross section. Jadi lining itu mana, rockwall itu di mana, pasangnya shotcrete itu di mana, begitu. Oke, itu yang bagian saya masukin nanti di teori dasar, Pak. Ya. Oke. Itu tadi teori stabilitas terowongan maksudnya syarat dengan angka keamanan dan deformasi ya, Pak? Ya. Deformasi, terus ada penjelasan cross section terowongan itu secara umum apa aja, kemudian NATM itu bagaimana ya. Oke, NATM berarti ditambahin lagi ya, Pak? Ya. Itu cukup sih, menurut saya udah 20 menit lah, nggak masalah. Paling nanti akan ada pertanyaan sebagai diskusi, mungkin dosen baca laporan, nanti akan ada pertanyaan dari laporan-laporan yang dibuat, ya nggak masalah, nanti bisa kita diskusikan. Baik, Pak. Nanti kalau misalnya Nurul sempat nambahin, terus kirim aja ke saya, kan nanti seminarnya masih hari Kamis ya. Nanti kalau ada tambahan lagi, setelah saya baca, nanti saya kasih tahu. Oke, baik. Berarti hari ini saya kirim ya, Pak, laporan tugas akhir yang proposal yang kemarin saya kirim ke Pak Rangga. Ya, boleh. Ya, baik, Pak. Sekalian PowerPoint-nya apakah saya perlu kirim juga, Pak, hari ini? Apa? PowerPoint-nya apa saya perlu kirim juga? Pak? Nggak usah, PowerPoint juga besok nggak masalah. Kan PowerPoint itu nggak banyak ya. Dan juga sebenarnya tadi sih, yang penting rapi aja dulu PowerPoint-nya. Cakupannya sih udah lumayan ya, tinggal kita menghindari pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya bisa kita hindari gitu, karena kita udah tahu kan, jadi biar nanti diskusinya bisa lebih efektif. Ya, baik Pak. Oke, ada lagi Nurul, Ihsan, ada yang mau diskusikan lagi? Sementara saya udah Pak. Ihsan, gimana San? Aman San? Ya, oke. Baik adik-adik, itu dulu ya buat hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas akhir dengan lancar. Saya untuk siang ini terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk Nurul, Ihsan, sama-sama.